Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Effendi. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh earning per share, net profit margin, debt to asset ratio, dan return on equity terhadap harga saham pada perusahaan otomotif dan komponennya. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, yaitu perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal terdiri dari pasar primer atau perdana dan pasar sekunder. Pasar primer adalah pasar untuk surat-surat berharga yang baru diterbitkan. Kalau pasar sekunder adalah pasar perdagangan surat berharga yang telah ada. Nah, di bursa efek dan sebagai sarana transaksi jual beli efek antar investor. Dalam pasar modal, hal terpenting yang harus diketahui investor adalah harga saham. Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang bersangkutan di pasar modal. Harga saham menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan pemegang saham diterjemahkan menjadi maksimalkan harga saham perusahaan. Harga saham pada satu waktu tertentu akan tergantung pada arus kas diharapkan diterima di masa depan oleh investor, yaitu rata-rata jika investor membeli saham. Yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah ini yaitu apakah earning per share, net profit margin, debt to asset ratio, dan return on equity secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di BI. Ya, dan yang nomor 3 yaitu tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh earning per share, net profit margin, debt to asset ratio, dan return on equity secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di BI. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh earning per share, net profit margin, debt to asset ratio, dan return of equity secara parsial terhadap harga saham pada perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di BI. Dan yang keempat adalah kajian teori. Kajian teori ini saya mengambil 3 materi, yaitu rasio pasar yang diwakilkan oleh earning per share atau yang disebut dengan EPS, dan yang kedua yaitu adalah net profit margin, yaitu disebut NPM, dan yang ketiga adalah return of equity yang disebut juga dengan ROE. Nah, dan saya ini akan pertama-tama akan menjelaskan tentang EPS. Apa itu EPS atau yang disebut dengan earning per share? Yaitu merupakan faktor yang mempengaruhi informasi tentang besarnya nilai laba yang menjadi hak per lembar saham yang diadakan oleh perusahaan tersebut. Perubahan laba tingkat per lembar saham suatu perusahaan merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan sebagai bahan analisis terhadap perubahan harga saham yang diperdagangkan di pasar modal oleh investor maupun calon investor. Dan yang kedua adalah NPM. Apa itu NPM? Yaitu adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan
Rasio ini menunjukkan seberapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik perusahaan untuk menghasilkan laba yang tertinggi. Pada rasio ini, para investor pasar modal perlu mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan demikian, kepercayaan investor menanamkan modalnya pada perusahaan dan hal ini akan meningkatkan harga saham. Dan yang ketiga adalah return on equity, yaitu yang bisa disebut dengan ROE, yaitu perbandingan antara laba bersih dengan modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur rate of return, yaitu tingkat imbalan hasil. Ekuitas para analisis sekuritas dan pemegang saham umumnya sangat memperhatikan rasio ini karena semakin tinggi ROE yang dihasilkan perusahaan, maka akan semakin tinggi harga sahamnya. Kelima adalah metode penelitian, yaitu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan observasi dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh jurnal, buku dokumentasi, dan internet. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menggunakan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Yang keenam adalah hasil pembahasan. Bagi orang awam, dunia pasar modal identik dengan ketidakpastian, gambling, mudah berubah, atau fluktuatif. Namun jika diteliti lebih dalam, ada hal-hal yang bisa dianalisis dalam perubahan harga saham, seperti kinerja perusahaan tersebut, serta analisis rasio-rasio keuangan. Beberapa penelitian telah membuktikan ada pengaruh signifikan kinerja perusahaan dan rasio keuangan perusahaan terhadap harga saham, sehingga investor bisa mempelajari hal tersebut sebelum terjun di dalam pasar modal. Namun tidak semua kinerja perusahaan bisa mempengaruhi harga saham. Beberapa perusahaan yang hampir bangkrut malah bisa memiliki harga saham tinggi. Mengapa demikian? Karena munculnya isu-isu yang beredar bisa membuat harga saham kembali naik. Isu-isu tersebut bisa berupa merger, akuisisi, tata kelola perusahaan, atau good corporate konferensi, peleburan usaha, pemecahan saham, dan pembagian dividen saham. Yang terakhir adalah kesimpulan. Investor untuk berinvestasi di pasar modal memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga informasi yang relevan dengan kondisi pasar modal merupakan sesuatu yang selalu dicari para pelaku pasar modal dalam upaya melakukan pengambilan keputusan investasi. Namun tak semua informasi merupakan informasi yang berharga. Akibatnya pelaku pasar modal harus secara tepat memilih informasi-informasi yang layak untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.